sekalian, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, perkenalkan, saya Intan Andini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik menarik dan mendalam, yaitu manusia sebagai animal educandum. Apa sih maksudnya manusia itu dianggap sebagai animal educandum? Yuk langsung kita masuk ke pembahasan utama. Apa sih bedanya manusia dan hewan? Mungkin kamu sempat bertanya-tanya, kok ada kata animalnya sih? Bukan manusia, bukannya hewan. Tenang, mari kita bahas pelan-pelan. Kalau kita melihat kehidupan di sekitar, hewan seperti harimau, gajah, lumba-lumba, dan bahkan anjing bisa dilatih melakukan banyak hal. Harimau bisa mengikuti instruksi pelatih sirkus, gajah bisa menari, lumba-lumba bisa menjawab soal matematika sederhana, bahkan anjing bisa melacak bau dengan sangat akurat. Apakah itu berarti mereka terdidik? Jawabannya belum tentu. Hewan tersebut hanya dilatih untuk menghafal pola dan respon berdasarkan insting serta kebiasaan mereka. Sementara manusia bisa menimbang, memilih, dan menyimpulkan dari suatu proses belajar. Inilah alasan mengapa manusia disebut animal educandum. Makhluk hidup yang memang memiliki potensi untuk dididik dan berkembang secara sadar. Nah, menurut para ahli, manusia seringkali disebut animal educandum, yaitu makhluk yang harus dididik. Pernyataan ini menggambarkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar proses tambahan dalam kehidupan manusia, melainkan bagian yang esensial dan tidak terpisahkan. Menurut Dr. Randus Wiyosadulo, MPD, dalam bukunya Pedagodik, menjelaskan bahwa manusia tidak dapat menjadi manusia seutuhnya tanpa adanya pendidikan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak langsung mampu hidup mandiri dan berbudaya saat dilahirkan. Pendidikan menjadi sarana untuk membentuk dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang utuh. Lihatlah perbedaan ini. Bayi manusia yang baru lahir hanya bisa menangis dan butuh bantuan. Sementara anak rusa baru lahir sudah bisa berdiri dan berjalan. Inilah bukti bahwa manusia memerlukan proses belajar yang panjang.
Possible close down. Mengapa sih manusia perlu dididik? Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak berdaya. Bayi manusia tidak bisa langsung berjalan, berbicara, atau mencari makan sendiri. Bandingkan coba dengan hewan yang baru lahir, seperti anak rusa atau sapi, mereka bisa langsung berdiri dan mengikuti induknya. Manusia butuh bantuan. Ia perlu dibimbing, diarahkan, dan dikenalkan pada nilai-nilai kehidupan. Proses inilah yang disebut pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia bisa menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan memfasilitasi perkembangan potensi manusia. Anak-anak belajar bukan hanya dari orang tua, tapi juga dari guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Mereka tumbuh melalui proses tidak instan dan sangat tergantung pada siapa dan bagaimana mereka dididik. Mulai dari digendong, merangkak, berdiri, hingga bersekolah, setiap tahap pertumbuhan anak memerlukan bimbingan. Tanpa pendidikan, proses ini tak akan berjalan optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas pandangan antropologis dalam pendidikan. Dalam antropologis pendidikan, ada 4 prinsip utama dalam memahami manusia. Yang pertama ada prinsip individualitas. Setiap anak memiliki potensi yang unik. Bahkan anak kembar bisa memiliki karakter dan bakat yang berbeda. Nah, yang kedua ada prinsip sosialitas. Manusia hanya bisa menjadi manusia yang lainnya dengan belajar berbicara, bersikap, dan berperilaku dalam interaksi sosialnya. Nah, yang ketiga ada prinsip identitas moral. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang keempat ada prinsip uniksitas. Semua anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang benar-benar sama. Pandangan bahwa manusia adalah animal educandum didukung juga oleh para ahli besar dalam bidang pendidikan dan filsafat. Nah, yang pertama menurut Immanuel Kant. Ia mengatakan manusia hanya bisa menjadi manusia melalui pendidikan. Artinya, pendidikan membantu manusia berpikir, memilih, dan bertindak secara etis. Nah, yang kedua, menurut Johann Heinrich Pestalozzi, ia menekankan bahwa pendidikan harus menyentuh 3 hal. Yang pertama, pikirannya, yang kedua, moralnya, yang ketiga, keterampilannya. Pendidikan bukan hanya soal ilmu,
tapi juga sikap dan tindakan. Nah, yang ketiga, menurut Johann Dewey. Menurut Dewey, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Pendidikan memungkinkan manusia terus tumbuh melalui pengalaman sosial. Nah, yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia menyatakan setiap anak adalah manusia merdeka yang perlu dibimbing, bukan dipaksa. Manusia butuh dididik agar merdeka dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas manusia sebagai animal independent dalam konteks anak sekolah dasar. Sekarang mari kita fokus pada konteks anak sekolah dasar. Mereka juga manusia, juga animal independent, tapi dengan perkembangan jiwa yang khas. Yang pertama, perkembangan motorik anak usia sekolah dasar mengalami perkembangan motorik yang pesat. Maka, proses belajar yang baik adalah yang melibatkan gerakan tubuh. Nah, yang kedua ada perkembangan sosial anak. Sosial anak sekolah dasar mulai aktif bersosialisasi. Mereka mulai mengenal kerjasama, kompetensi, dan pertemanan. Dan yang ketiga ada pemahaman kausal atau sebab dan akibat. Anak-anak mulai bisa memahami hubungan antara tindakan dan kondisi. Keempat, kesadaran gender anak sekolah dasar belum tentu membedakan berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi kita sebagai calon pendidik penting bagi kita untuk menyadari bahwa manusia itu bukan hanya bisa dididik, tapi memang perlu dididik. Kita hanya bisa mampu membantu kemampuan kognitif, tapi tidak sebagai animal independent, manusia memiliki potensi luar biasa dan tugas kita sebagai pendidik adalah membantu membuka dan mengembangkan potensi itu dengan cara yang bijak, sabar, dan menyenangkan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi guru, khususnya di tingkat sekolah dasar.